Hai, Arfi di sini dan selamat datang di channel ini. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Saya doakan agar tetap selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan kali ini Arfi akan merangkum alur cerita film berjudul Kung Fu Jungle yang rilis tahun 2014. Film yang diperankan oleh Donnie Yen ini menceritakan tentang seorang ahli bela diri yang ingin menghabisi seluruh pesaing bela diri lainnya hingga nantinya menyisakan dirinya yang menjadi nomor satu. Baiklah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan bantal guling dan kasur, dan inilah dia intro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang ahli bela diri bernama Ho, yang saat itu sedang menyerahkan diri ke polisi karena dia baru saja membunuh seorang ahli tinju. 3 tahun kemudian, terlihat segerombolan polisi sedang menyelidiki sebuah kecelakaan. Dan para penyidik yang dipimpin oleh Kapten Luke menemukan kejanggalan pada si korban, di mana korbannya ini meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena sudah dibunuh oleh seorang ahli bela diri yang menggunakan tangan kosong atau pukulan. Dan di tempat kejadian juga para penyidik menemukan sebuah benda yang disebut walet atap yang sengaja ditinggalkan oleh si pelaku. Kemudian, scene berpindah ke penjara Stanley tempat Ho dipenjara. Saat itu, Ho sedang melihat sebuah berita di televisi tentang pembunuhan kemarin. Dan ternyata korbannya adalah seorang ahli bela diri. Ho yang merasa tahu tentang motif pembunuhan itu, ia pun mencoba melapor kepada sipir dan meminta untuk bertemu dengan penyidik Luke. Tapi dia justru diacuhkan dan dijadikan lelucon oleh si sipir. Yes, sir. Karena merasa tak ditanggapi, Ho kemudian menghajar para tahanan di sana dengan tujuan agar para sipir mendengarkannya dan mempertemukannya dengan penyidik Luke. Lalu akhirnya Ho dipertemukan dengan penyidik Luke. Ho kemudian memberitahu kalau korban kemarin adalah ahli tinju. Dan Ho juga menjelaskan tentang motif si pelaku, di mana pelaku ini adalah seorang ahli bela diri yang akan terus menghabisi para ahli bela diri lainnya hingga nantinya menjadi nomor satu. Ho juga siap untuk membantu polisi untuk menangkap si pelaku, tapi dengan syarat ia harus dibebaskan. Tapi rupanya penyidik Luke tidak percaya dan menganggap semua ocehan Ho itu tidak logis. Lalu kemudian saat penyidik Luke akan pergi, Ho menyebutkan 7 nama ahli bela diri lainnya yang kemungkinan akan menjadi korban selanjutnya. Scene kemudian berpindah ke Puyung Sao dan ternyata dialah pelaku pembunuhan itu. Saat itu dia sedang menemui seorang ahli tendangan bernama Tam yang kini sudah beralih profesi sebagai seorang seniman. Lalu kemudian Tam diajaknya berduel hingga mati. Penyidik Luke yang akhirnya mengetahui tentang kematian Tam, ia lalu teringat tentang ucapan Ho yang menyebutkan 7 nama ahli bela diri, yang mana ucapan Ho itu akhirnya terbukti. Karena tak ingin ada korban lagi, penyidik Luke kemudian memutuskan dia akan membebaskan Ho dan membantunya untuk menangkap si pelaku. Ho pun dibebaskan bersyarat. Ia kemudian menjelaskan tentang tujuan mereka selanjutnya. Dan menurut urutannya, si pelaku ini akan mengincar ahli kungfu, tinju, tendangan, gulat, ahli pedang, dan tenaga dalam. Mereka pun kemudian pergi menuju Mongkok untuk menemui seorang ahli gulat bernama Wong Chin. Tapi sayangnya begitu tiba di sana mereka semua sudah terlambat. Ternyata Wong Chin sudah terlebih dulu dibunuh. Setelah melihat jasad si korban, Ho kemudian bisa membayangkan proses terbunuhnya Wong Chin.
Setelah merasa cukup dengan indera keenamnya, tanpa sengaja Ho kemudian melihat Pu Yungshao yang sedang berdiri di atap gedung yang sedang memperhatikan mereka semua. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengejarnya. Namun Ho harus gagal untuk menangkap Yusao yang berhasil lompat jauh ke gedung seberang. Dan setelah kegagalan itu, Ho kemudian pulang kampung untuk menemui istrinya. Mereka berdua yang lama tidak bertemu, kemudian terjadilah peluk haru antara mereka. Di rumahnya, Ho kemudian menemukan sebuah surat dan sebuah walet atap yang sengaja ditinggalkan untuknya. Lalu istrinya kemudian menjelaskan kalau sewaktu dulu ada seorang pria pincang yang datang ke rumah itu dan memberikan surat dan walet atap itu. Namun karena Ho yang saat itu sedang dipenjara, benda itu pun disimpan oleh istrinya dan akan diberikan saat Ho sudah keluar dari penjara. Sementara itu Yusao yang sedang merenungkan dan membayangkan istrinya, dan ternyata istrinya sedang mengidap sebuah penyakit, dan hal itulah yang membuatnya frustasi. Besok harinya, Ho dan istrinya datang bertemu dengan seorang ahli sejarah dan bertanya tentang walet atap yang ada di zaman dinasti Qing. Dan si bapak ahli sejarah ini kemudian mengatakan kalau dahulu para ahli kungfu berkumpul di Beijing untuk bertanding kungfu. Dan yang kalah akan diberikan tanda walet atap sebagai tanda penghormatan. Kemudian bapak ini menanyakan tentang ketertarikan Ho menanyakan benda itu. Lalu istri Ho pun menjelaskan kalau ada seorang pembunuh berantai yang setiap korbannya ditinggalkan simbol itu. Dan orang itu ternyata berkaki pincang. Setelah mendengar kriteria yang disebutkan, lalu ada bapak-bapak tua di sana yang mengatakan kalau 6 tahun lalu ia pernah dikalahkan oleh orang yang sama, berkaki pincang dan meninggalkan walet atap padanya. Dan pria itu memiliki nama kuno bernama Pu Yungshao. Keesokan harinya lagi, Ho bersama para polisi kemudian mendatangi tempat Yusao. Namun mereka tidak menemukan apapun di sana. Rumah itu hanyalah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Tapi tak lama ada salah satu tetangga Yusao yang kemudian menceritakan tentang kesehariannya. Kalau ia hanyalah seorang pengangguran yang sehari-hari menghabiskan waktu untuk berlatih kungfu. Sampai suatu hari di mana ia melihat Yusao sedang mengusapkan garam ke wajahnya dengan tujuan membuat kulitnya kebal dengan pukulan. Perburuan pun terus berlanjut. Kini Ho dan penyidik Luke pergi ke tempat si ahli pedang bernama Chan. Namun si ahli pedang ini ternyata baik-baik saja dan rupanya dia sudah tidak bermain pedang lagi karena tangannya yang cacat akibat kecelakaan 2 tahun lalu. Namun kini yang ternyata menjadi incaran Yusao adalah murid Chan yang seorang artis laga. Di waktu yang sama juga ternyata Yusao sudah mendatangi murid si Chan si ahli pedang dan kemudian berduel dengannya hingga mati. Penyidik Luke yang saat itu semakin tertekan karena ia belum juga berhasil menangkap Yusao dan korban terus bertambah. Ia pun kemudian diancam oleh atasannya kalau ia akan dipindah tugaskan dan Ho akan dikembalikan ke penjara. Lalu kemudian ia diberikan waktu dalam 3 hari agar bisa menangkap Yusao. Saat mereka berada di kantor polisi, ada sebuah telepon yang mengatakan kalau dia adalah Yusao dan ingin berbicara pada Ho. Di telepon itu, Yusao kemudian menantang Ho untuk bertarung dan memintanya untuk dalam kondisi yang siap. Dan ia juga kemudian mengancam untuk membunuh istri Ho, agar Ho siap menjadi mesin pembunuh yang selanjutnya. Kapten Luke kemudian menaruh curiga kepada Ho, yang sepertinya sudah mengenal baik dengan Yusao, dan menganggapnya sudah berkomplot selama ini. Dan ternyata hal itu memang benar. Beberapa bulan yang lalu, Ho pernah bertemu dengan Yusao di penjara. Berbekal data dan informasi, keesokan harinya polisi pun menggerebek rumah Yusao. Namun di sana lagi-lagi rumah itu kosong.
Tapi terlihat dari suasana rumah itu memanglah masih ditinggali oleh Yusao. Dan mereka juga menemukan informasi lain, ternyata istrinya besok akan berulang tahun. Para polisi pun yakin kalau Yusao pasti akan kembali. Mereka pun kemudian mempersiapkan segalanya untuk menangkapnya. Dan benar saja, keesokan harinya Yusao pun datang untuk merayakan ulang tahun istrinya. Lalu kemudian kita flashback ke belakang beberapa hari yang lalu, di mana saat itu Yusao sudah tak tahan lagi melihat istrinya, yang semakin hari semakin menderita karena penyakitnya. Yusao pun kemudian memutuskan untuk mengakhiri segala penderitaan dan rasa sakit dari istrinya. Kembali ke masa kini, di mana Yusao yang saat itu terus mengendarai perahunya. Awalnya semuanya terlihat nampak baik-baik saja, hingga akhirnya ia menyadari kalau dirinya sedang dalam bahaya. Dalam sekejap ia pun menghilang dari pantauan para polisi, dan tiba-tiba ia pun menyerang para polisi tersebut. Sementara itu, penyidik Luke mendapat rekaman video yang memperlihatkan tentang Yusao yang pernah berkunjung menemui Ho di penjara. Ia kemudian menuduh Ho telah berkomplot dengan Yusao agar dirinya bisa dibebaskan. Mereka pun akan menangkap Ho. Lalu kemudian terlihat di CCTV di mana istri Ho akan menghadapi Yusao. Melihat hal itu, Ho pun berontak dan bergegas menyelamatkan istrinya. Istri Ho yang saat itu sedang berhadapan dengan Yusao. Ia kemudian mengancam Yusao akan menghancurkan abu mendiang istrinya jika dia terus mengganggu suaminya. Yusao pun menjadi gusar dan langsung menyerangnya. Ho yang sudah menemukan istrinya, namun sayangnya dirinya terlambat karena istrinya sudah tergeletak lemas dengan luka bacokan. Karena hal itu pun, Ho menjadi sangat murka. Ia kemudian meminta bantuan kepada polisi untuk merawat istrinya, dan ia pun langsung bergegas mengejar Yusao. Di sisi lain, Yusao sudah berhasil kabur dari kejaran para polisi, dan di sini penyidik Luke harus kembali gagal untuk menangkapnya. Dan di sini terkuak alasan Yusao menemui Ho di penjara. Ternyata dia mengajaknya untuk berduel sampai mati agar bisa menjadi yang nomor 1 di dunia kungfu. Dan jika Ho menolak, maka Yusao akan mengancam membunuh istrinya. Dan oleh karena itulah alasan Ho bisa tahu motif pembunuhan yang dilakukan oleh Yusao. Selepas itu, kini nasib penyidik Luke pun sudah berakhir, di mana ia dianggap gagal dan lalai karena gagal menangkap Yusao dan Ho yang berhasil kabur. Hal itu membuat dirinya akhirnya dipindah tugaskan. Tapi dirinya yang terus penasaran dan tekadnya yang kuat, malam harinya Kapten Luke kembali ke rumah Yusao. Dan di sini dia menemukan sebuah tulisan di dinding tentang lawan Yusao yang selanjutnya. Di suatu malam di mana Yusao yang saat itu sedang mencari targetnya yang seorang driver truk. Setelah mendapatkan informasi truk itu, Yusao lalu menghentikan truk tersebut. Namun tiba-tiba yang keluar dari truk tersebut adalah Ho. Lalu tak ambil pusing, duel pamungkas pun terjadi antara Yusao dan Ho. Yusao pun akhirnya kewalahan untuk menghadapi Ho. Ia kemudian mengakui kalah dari Ho. Ia kemudian meminta untuk dibunuh, namun Ho menolak untuk membunuhnya. Namun siapa sangka, ternyata Yusao kembali bangun dan menyerang Ho. Hingga di pertarungan ronde kedua pun Ho tertabrak oleh sebuah truk hingga ia pun pingsan. Saat Ho sadar, Yusao ternyata sudah tak bernyawa dan rupanya dia sudah tewas ditembak oleh penyidik Luke. Lalu 3 bulan kemudian setelah kejadian itu, di mana Ho yang selamat sudah kembali berada di penjara. Dan rupanya ia juga bernasib baik, di mana pada akhirnya ia tidak terbukti bersalah dan dibebaskan.
Dan kini ia kembali ke rumahnya dan membangun kembali sekolah bela diri bersama istri dan anaknya yang baru saja lahir. Dan kemudian film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Mohon maaf jika cara saya bercerita masih kurang menyenangkan di hati kalian. Insya Allah saya akan mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan jika kalian berkenan, silahkan subscribe channel ini. Saya Arfi, wassalamualaikum.